Halo. Ini loh. Oke. Shalom semuanya, adik-adik semua. Shalom. Hari ini kita akan mulai ya. Hari ini kakak bersama dengan Lala dari kelas Madya. Dan mungkin ada yang masih ingat ya dengan kakak Kiana. Kakak Kiana katanya kangen mau ikut sekolah minggu lagi. Jadi sekarang kita bantuin kakak buat ikut sekolah minggu. Dan yang satu lagi yang musik dengan Kak Deston. Jadi hari ini kita akan, ini Kak Destonnya nih ya. Halo, shalom. Oke, nah sebelum kita mulai, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Yuk, lanjutnya kita akan, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baiklah, sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa pembuka. Silakan Lala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu kami masih bisa bertemu dengan teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati kami. Berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit. Dan berkati juga guru kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepadamu. Ya, amin. Amin.
Oke, setelah doa kita akan menyanyi lagi. Siapa yang setiap hari baca kitab suci? Saya. Mana ya yang sering baca kitab? Oh, rupanya ini dengan Lala. Mana Candy? Candy bengong. Yo, sebelum tidur atau setiap pagi atau hari Minggu aja kita baca kitab suci ya. Yuk, sekarang kita lakukan baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kalau mau kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Emma. Silakan Kak Emma. Salam adik-adik. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk. Sebelum kita membaca atau mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk, semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu di dalam meskipun kami sekolah minggu melalui online Tuhan, kami mohon Tuhan juga memberkati kami di dalam firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami menjadi anak-anak yang baik, kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan untuk sore hari ini kita ambil dari 1 Samuel pasal 15. Kita akan baca ayat 1 dan ayat 10 sampai 11 saja. Kakak bacakan ya. Ulangin kakak, ada yang belum dengar. Oh ya, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 15. Tunggu ya. 1 Samuel 15 ayat 1, 10 dan 11. 1 sampai 11 ya Kak? Bukan. Ya. Ayat, kita pilih ya ayat 1, 10 dan 11. Nah. 10. Ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya, jadi Samuel memberitakan firman Tuhan kepada Saul. Nah, supaya apa? Supaya melakukan kehendak Tuhan. Nah, nanti kakak akan ceritakan kehendak Tuhannya apa. Nah, kita akan
sambung ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ternyata ada seorang raja namanya Saul sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukan. Nah, kenapa ya? Nah, ini ceritanya. Waktu itu ada sebuah bangsa, ya, kelompok bangsa namanya Amalek. Bangsa ini bangsa yang tidak takut kepada Tuhan, bangsa yang tidak mau taat kepada Tuhan. Ketika orang Israel mau masuk tanah yang dijanjikan kepada Tuhan, tapi bangsa Amalek menghalang-halangi. Bahkan bangsa Amalek memusuhi orang Israel, tidak mau melaksanakan firman Tuhan. Bangsa Amalek ini bangsa yang kejam, ya, suka berperang. Sebab itu Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk memerangi bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang mau takut pada Tuhan. Tapi Saulnya tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya, dia tidak menumpas semuanya. Kenapa? Karena Saul merasa sayang. Sayang kepada apa? Kepada ternaknya yang bagus diambil. Padahal Tuhan mau semuanya harus dimusnahkan supaya mereka takut kepada Tuhan, supaya mereka benar-benar melaksanakan firman Tuhan dengan tepat, ya. Seperti kita, ya, ada di sekolah minggu. Siapa wakil Tuhan untuk kita selama kita di dunia ini? Siapa? Orang tua. Ya, pasti orang tua mengajarkan yang baik, bukan? Guru. Ya, betul ya. Guru mengajarkan yang baik, pasti ya. Nah, siapa lagi? Kalau punya kakak, itu juga bisa menjadi wakil Tuhan untuk kita, mengajarkan yang baik. Ya. Nah, orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengajarkan yang baik, ini kita juga perlu dengarkan, perlu lakukan apa yang baik, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terutama untuk kita sekarang menjadi umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus, ada satu pribadi yang Tuhan sudah utus bagi kita di dalam hidup kita. Siapa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, mau terus memimpin kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, contohnya Roh Kudus inginkan kita, ayo berdoa. Mungkin kita diingatkan untuk berdoa untuk orang tua kita, mungkin berdoa untuk teman kita yang sakit, atau untuk tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, oh ada saudara kita, ya kita harus cepat-cepat berdoa. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Tuhan tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan, entah apa yang mereka sekarang sedang berbuat. Tuhan tolong mereka. Mungkin kita berdoa dengan yang doa-doa yang singkat seperti itu, tapi itu pimpinan Tuhan bagi kita. Nah, tadi kita sudah menyanyikan baca kitab suci. Roh Kudus ingatkan kita baca kitab suci. Oh ya udah, kita baca kitab suci. Nah, sekarang ada juga bacaan-bacaan kitab suci untuk setahun itu kan. Nah, kita juga perlu ikuti pembacaan di HP kita. Lupa nggak bawa Alkitab, ya. Mungkin lupa nggak bawa Alkitab. Kita bisa pakai HP kita. Ya, kita install untuk aplikasi
Alkitab. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Tuhan. Nah, inilah fungsi dari Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Ya, di dalam hati kakak ada, di dalam hati adik-adik ada. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita, menuntun kita untuk mendengarkan lebih baik. Ya, mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar apa? Mendengar nasihat papa mama. Ya, mendengar apa? Mendengar nasihat para guru kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang baik. Ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan sekali lagi ayat yang ke-10 dan 11. Ya, kakak akan bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jangan sampai Tuhan menyesal atas hidup kita karena kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, artinya apa? Tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Itu akan membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan terluka. Ya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita pasti mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, mendengar lebih baik. Kita pasang perhatian kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi pribadi yang mau memperhatikan segala kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mengasihi. Kami percaya Tuhan, kami rindu melihat Tuhan senang atas hidup kami, bukan sedih atas hidup kami. Tuhan disenangkan melalui sikap kami, melalui perhatian kami kepada firman Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak Tuhan yang baik, karena Roh Kudus Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Tere. Rupanya lupa di mute. Ya, terima kasih Kak Emma. Maaf tadi ke-mute itunya suaranya. Jadi sebagai anak kita harus selalu dengar-dengaran ya. Jadi siapa di sini yang selalu dengar orang tuanya kalau ini bicara? Lala, pasti yang lainnya juga ya. Pasti semuanya bisa mendengarkan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan pujian yang satu ini, anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, dan lebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, dan lebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, dan lebih Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Terima kasih.
adik-adik semua yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ini. Bahkan juga yang baru bergabung. Nah, sebelum itu, mari kita selesaikan hari ini. Kita akan tutup dengan doa penutup. Gimana, Bang Daniel? Daniel siap? Ya. Oh ya, jadi selanjutnya kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa penutup oleh Daniel. Mari kita bersiap. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka, hanya melalui Google Meet, karena Engkau adalah Allah kami yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji syukur atas firman yang telah kami dengar, biarlah dapat menjadi pedoman hidup bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut. Semoga dalam keadaan sehat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Daniel. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ada. Ada malu-malu. Terima kasih, Pak. Dadah. Nah, terima kasih. Minggu depan lagi. Ya. Kasih shalom. Dadah. Harus sedikit sekali. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah, dadah, dadah. Hari Minggu. Dadah. Selamat hari Gitu. Hai Ganda. Ternyata rame toh. Guru jangan keluar dulu ya. Sini, jangan kabur dulu. Sama tua itu loh. Ada gitu. Itu. Kabur. Itu. Di sopnya ditunggu sama tuh.